Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak Pelita Ilahi. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Saat ini kita masih berada pada Ramadan Mubarak. Oleh karena itu saya akan menyampaikan hal tentang Ramadan Mubarak, yakni 5 alasan mengapa umat Islam berpuasa saat Ramadan. Selama beberapa hari ke depan, jutaan bahkan miliaran umat Islam akan mulai berpuasa selama bulan suci Ramadan. Ramadan ini adalah waktu introspeksi dan meraih kerohanian kita, di mana kita sebagai umat Islam fokus pada peningkatan kualitas sholat kita serta membantu sesama insan. Semuanya ini kita lakukan sambil kita berpuasa, menahan diri dari makan, dari minum, dan juga dari hubungan suami istri pada waktu yang telah ditentukan di siang hari. Mengapa kita melakukan hal ini? Ini bukanlah usaha yang mudah. Kita bisa tanyakan kepada seorang muslim dimanapun, di mana mereka berpuasa selama berhari-hari sebulan penuh, misalnya di musim yang panas terik. Tampaknya sulit untuk memahami mengapa umat Islam mereka dengan ikhlas, dengan rela menempatkan diri mereka sendiri selama sebulan penuh menanggung kesukaran dan kesulitan. Oleh karenanya, di dalam kesempatan ini saya akan sajikan 5 alasan mengapa umat Islam berpuasa selama Ramadan. Yang pertama adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim secara definisi merupakan orang yang telah menemukan kedamaian, yaitu dengan dia menyerahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Karim, kitab umat Islam, telah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 186 yang dihitung dengan basmalah, yakni di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa selama sebulan penuh. Kita sebagai orang muslim mengikuti berbagai petunjuk yang diajarkan dalam Islam, yaitu dengan menyerahkan diri baik dengan perkataan dan perbuatan. Islam menjanjikan bahwa orang yang beriman, dia akan mendapatkan najat, dia akan menemukan keselamatan. Salah satu yang menemukan manifestasinya pertama di dunia ini dan juga selanjutnya akan didapati atau diperoleh di akhirat. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, yakni yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Artinya adalah, dan bagi orang yang takut pada keagungan Tuhannya ada 2 surga, yakni terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-47. Jadi yang pertama dari surga ini di sini mengacu pada kehidupan dan kepuasan batin yang diberikan seorang mukmin dengan tulus mengikuti jalan Islam karena cinta kepada penciptanya. Itu akan dialami di dunia ini dan nanti juga akan mendapatkan surga yang kedua di akhirat nanti. Yang kedua adalah sarana untuk menjadi benar. Setiap perintah di dalam Al-Quran selalu disertai dengan penjelasan mengapa hal itu telah diperintahkan. Allah Ta'ala bukanlah raja sewenang-wenang yang secara membabi buta menurunkan perintah dari atas
kepada makhluknya. Instruksinya di dalam Al-Quran itu dirancang untuk memberikan manfaat bagi insan dalam berbagai cara. Berkenaan dengan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 184 bahwa tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa memiliki efek penguat pada tubuh kita. Hal ini mendinginkan nafsu kita dan akan mempertajam daripada pikiran kita. Di dalam Ramadan, kita juga menghabiskan lebih banyak waktu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah salat wajib dan juga sunnah nafil. Kita membaca dan mempelajari juga mengamalkan Al-Quran. Serta puasa juga mengundang rasa syukur kita yang lebih besar lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya pada kita. Semua perbuatan ini terpuji dengan sendirinya. Tetapi ketika kita melakukannya selama bulan suci Ramadan, perbuatan itu secara khusus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya adalah barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan dengan kebaikan yang biasa, maka ia seperti orang yang menunaikan fardu wajib di bulan lain. Dan orang yang menunaikan fardu di bulan itu seperti orang yang menunaikan 70 fardu di bulan lain. Jadi begitu dahsyatnya. Lalu yang ketiga adalah untuk belajar pengenalian diri kita. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa bahwa kita kekurangan kemauan, keinginan atau disiplin diri untuk mencapai tujuan kita. Perasaan itu lumrah, universal. Menariknya, salah satu cara untuk menafsirkannya kita bisa melihat Quran surah 2 ayat 184 yang mana disebutkan yakni diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, agar kita bisa menahan diri. Ini adalah contoh yang sangat bagus tentang bagaimana teks Al-Quran secara ajaib memungkinkan banyak nuansa berbeda dari makna yang saling mendukung. Dalam hal ini puasa tidak hanya mengajarkan ketakwaan saja, akan tetapi juga pengendalian diri. Puasa Islam melarang makan, minum, dan hubungan suami istri pada siang hari, mendahulukan apa yang biasanya diizinkan, membangun kemauan kita, dan memungkinkan kita juga untuk menggunakan sarana itu sebagai pembersih diri kita dari berbagai keburukan dan sifat kejahatan lainnya. Tidak hanya itu, bahkan kemampuan untuk menunda kepuasan dalam hidup adalah indikator yang baik tentang seberapa sukses kita di dalam berbagai aktivitas. Lalu yang keempat adalah sebagai sarana pengembangan batin. Meskipun kebanyakan orang-orang mungkin tidak pernah memiliki penglihatan yang jujur kepada Tuhannya, kebanyakan dari kita pernah mengalami mimpi yang benar. Dan mungkin kita merasakan indera keenam pada waktu itu. Kita dapat merasakan tentang sesuatu yang akan terjadi. Al-Quran Karim telah menyampaikan hal ini di dalam firman-Nya, yang artinya adalah, dan tidaklah mungkin bagi manusia bahwasannya Allah Ta'ala berbicara kepadanya
secara langsung, kecuali dengan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengirimkan seorang rasul untuk mewahyukan dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha luhur, maha bijaksana. Ini Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Jadi ayat ini menyebut 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya dan menampakkan wujudnya kepada mereka. Yang pertama adalah Allah Ta'ala berfirman secara langsung kepada mereka tanpa perantara. Yang kedua, Allah Ta'ala membuat mereka menyaksikan kasab atau penglihatan gaib yang dapat ditakwilkan atau tidak. Atau kadang-kadang membuat mereka mendengar kata-kata dalam keadaan jaga dan sadar. Di waktu itulah mereka tidak melihat wujud orang yang berbicara kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan arti kata-kata dari belakang tabir. Yang ketiga adalah Tuhan menurunkan seorang rasul atau seorang malaikat guna menyampaikan amanat ilahi. Jadi jelas bahwa mereka yang telah berhasil mengembangkan kemampuan ini dapat membuktikan bagaimana puasa adalah merupakan metode yang sangat baik untuk mengembangkan kemampuan batin ini. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hajat Mirza Ghulam Ahmad, yang mana beliau lahir tahun 1835 dan wafat tahun 1908, merupakan Imam Mahdi wa Masih Maud yang ditunggu-tunggu dan sebagai pembaharu diutus untuk menjelaskan kembali ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Beliau menulis di satu tempat tentang manfaat puasa sebagai berikut. Para sufi telah mencatat bahwa ini adalah bulan yang baik untuk penerangan hati. Orang yang menjalankan puasa sering mengalami penglihatan di bulan ini. Salat mensucikan ruh dan puasa menerangi hati. Pensucian ruh berarti bahwa seseorang dapat dibebaskan dari nafsu-nafsu diri yang mendorong kejahatan. Dan penerangan hati berarti bahwa gerbang penglihatan dapat dibuka sehingga seseorang dapat melihat Tuhannya. Ini terdapat di dalam Esensi Islam volume 2 halaman 313. Kemudian yang terakhir, itu baik untuk kamu. Pernyataan menyeluruh ini merupakan perkataan Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan puasa itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Kita telah menyentuh manfaat spiritual dan sosial tadi. Namun perlu diketahui juga banyak manfaat fisik bagi tubuh tatkala kita berpuasa. Ada menurut sebuah artikel berjudul 8 manfaat puasa untuk kesehatan didukung ilmu pengetahuan. Ini telah diterbitkan di tahun 2008. Manfaat puasa tersebut adalah 1. Akan mengontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. Yang kedua, akan mengurangi peradangan pada tubuh. Yang ketiga, meningkatkan tekanan darah, trigliserida, dan kadar kolesterol. Yang keempat, mencegah gangguan neurodegeneratif. Yang kelima, akan membantu menurunkan berat badan dengan membatasi asupan kalori dan meningkatkan metabolisme.
Nah, ini hal yang ini ya ditunggu-tunggu ya oleh wanita. Yang keenam, meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Yang penting untuk pertumbuhan, metabolisme, penurunan berat badan dan kekuatan otot. Yang ketujuh, membantu dalam penundaan penuaan. Yang kedelapan, membantu dalam terapi kanker dan efektivitas kemoterapi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Nah, inilah 5 alasan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh umat Islam. Mungkin saja banyak dari manfaat-manfaat yang lainnya. Sebelum diakhiri, bagaimana di akhir Ramadan? Ramadan diakhiri dengan hari raya yang dikenal sebagai Idul Fitri, di mana kita umat Islam berkumpul untuk berdoa sambil bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang telah kita jalani selama bulan suci Ramadan. Singkatnya, Ramadan adalah waktu yang penuh berkah bagi kita umat Islam dimanapun berada. Salah satu yang kita nantikan dengan cemas dan sedih ketika Ramadan pergi. Jadi kita yang alhamdulillah dengan karunia-Nya berjumpa dengan Ramadan ini, kita manfaatkan Ramadan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam bulan suci Ramadan ini, tatkala kita berjumpa satu sama lain di hari yang penuh berkah ini, jangan lupa untuk mengucapkan selamat kepada mereka dengan salam yang khusus. Apa itu? Ramadan Mubarak. Jadi untuk menutup ini saya sampaikan Ramadan Mubarak kepada semua para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Semoga amal ibadah puasa kita berkah, diridhoi Allah Ta'ala, dan diijabah apa yang telah kita laksanakan. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.